Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi nikmat sangat memperhatikan apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang terlintas di hati, yang terucap oleh lisan. Dan orang yang termasuk hakul yakin kepada Allah, cirinya adalah sangat senang berterima kasih kepada manusia dan sangat mensyukuri hal-hal yang kecil. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ciri orang yang yakin kepada Allah dalam menghadapi nikmat yaitu sangat suka berterima kasih. Jadi kalau ada orang merasa imannya kuat tapi tidak tahu terima kasih, itu berarti belum yakin kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi nikmat sangat memperhatikan apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang terlintas di hati, yang terucap oleh lisan. Dan orang yang termasuk hakul yakin kepada Allah, cirinya adalah sangat senang berterima kasih kepada manusia dan sangat mensyukuri hal-hal yang kecil. Ini penting. Imam Ghazali pernah mengisyaratkan menghadapi nikmat ini seperti seorang raja memberikan kuda. Ada yang ketika mendapat kuda, dia sukacita karena kudanya bagus. Dia perhatikan penuh ke kudanya, dia terpesona kepada kuda, dia bangga dapat kuda yang bagus, tapi tidak ingat kepada raja yang memberi. Dia pakai kudanya dengan penuh sukacita, tapi tidak ingat ini pemberian raja. Ini yang pertama nih, menghadapi karunia. Yang kedua, dia gembira, senang diberi kuda. Dia kepada kudanya senang karena memang kudanya bagus, dan dia berterima kasih kepada raja. Raja, terima kasih, engkau sudah memberi saya kuda. Kepada kudanya senang, kepada rajanya berterima kasih. Mana yang lebih baik, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Ada lagi yang ketiga. Ketika diberi kuda yang sehat, bagus, dia senang sekali. Senang bukan karena bagusnya kudanya, tapi dia senang karena kuda ini bisa membuat dia senantiasa dekat dengan raja, bisa mengawal raja, bisa bertemu raja dengan kuda raja ini. Karena pengawal tahu ini kuda dari raja, maka dia menjadi mudah dekat dengan raja. Dia sudah bukan senang kepada hebat bagusnya kuda, tapi senang karena dengan kuda ini dia bisa jadi dekat dengan raja. Bisa terbayang kira-kira yang mana ahli syukur? Nah, begitulah orang-orang yang tahu syukur. Yang tidak tahu syukur seperti yang pertama tadi, dapat gaji, waduh sukacita, lihat jumlah gaji, lihat jumlah bonus, dapat beli kendaraan, senang dengan kendaraan, naik pangkat, senang dengan jabatan. Tidak ingat semua ini dari Allah. Sibuk dengan bagusnya sepeda, belum disebut hari ini ya. Sibuk dengan bagusnya kendaraan, sibuk dengan gelarnya. Dia tidak sadar bahwa yang menakdirkan dia punya gelar itu adalah Allah. Tapi dia merasa
bangga, terhormat dengan gelarnya, merasa senang kalau orang tahu gelarnya, merasa ingin diketahui orang gelarnya. Tidak ingat Allah yang menentukan dia bergelar. Kalau dia karunia berupa jabatan, dia senang sekali orang lain tahu jabatannya, dia pamerkan jabatannya, dia ingin diakui orang jabatannya. Dia tidak tahu bahwa jabatan itu takdir Allah. Surat Ali Imran ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan qulillahumma malikal mulk, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau ambil kerajaan, kedudukan, kekuasaan, jabatan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi kalau orang punya jabatan skala apapun, ketua pramuka, KM, senat, mahasiswa, ketua OSIS, termasuk menteri, jenderal, panglima, presiden, cuma satu itu, Allah yang menakdirkan. Dan itu bukan karunia, itu adalah ujian. Jadi karunia itu kalau lulus, benar? Makanya di sebelah lanjutannya, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa yang dia kehendaki, yang lulus kasih kemuliaan, dan Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Kalau tidak lulus jadi arogan, jadi sombong, dihinakan saja oleh Allah. Di dalam genggaman Allah lah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu itu belum menjadi karunia yang sesungguhnya, itu baru cobaannya. Nah, yang tidak lulus, yang sibuk dengan kudanya, tidak sibuk dengan pemberinya. Ada yang seperti itu tidak? Ada yang seperti itu tidak kira-kira? Ada atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Kita termasuk tidak? Iya. Jangan langsung soleh ya kalau mendengar, yang jujur-jujur saja. Senang sampai lupa punya sepeda baru, misal dibawa ke kamar, ditatap sepeda, dielap, tidak ingat kepada Allah yang memperhatikan dirinya, yang memberikan sepeda itu. Langsung ingat sepeda yang sudah dijual ya. Sudah, namanya juga musim Covid, hadirin ya. Yang kedua adalah ketika diberi nikmat, dia sadar ini karunia Allah. Dia senang dengan bendanya, tapi dia senang ini diberi oleh Allah. Ingat kepada Allahnya, ingat, senang kepada bendanya, bersyukur kepada Allahnya. Ini sudah mulai bagus. Mengapa bagus? Karena ada Allah. Tapi yang paling bagus itu yang ketiga. Ketika diberi uang oleh Allah, dia lihat uang ini, Allah memberikan jalan untuk saya lebih dekat dengan Allah. Jadi lihat uang itu seperti diberikan jalan untuk memperbanyak sedekah. Saya bisa nolong orang. Kalau belanja ke toko di sana, saya niatkan ya Allah, belanja Al-Quran, belanja madu, supaya jadi jalan rezeki bagi yang jualannya. Makanya tidak terlalu ditawar kalau tahu untungnya kecil, ya.
Dah, karena saya bisa memberikan jadi jalan rezeki kepada yang jualan. Ada yang jualan sangat sederhana, tidak perlu-perlu amat kita barangnya, kita beli untuk menjaga izahnya. Barangnya kita sedekahkan. Makin banyak Allah memberikan rezeki, senang. Senangnya itu difasilitasi oleh Allah memperbanyak amal. Jadi gembiranya itu sudah bukan pada uangnya, tapi gembira itu uangnya bisa jadi amal soleh. Bisa terbayang tidak hadirin? Punya perusahaan, dia senangnya bukan dengan pujian orang atas perusahaannya, tapi di perusahaan itu orang bisa kerja. Di perusahaan ini selama bekerja bisa belajar agama, bisa dianjurkan sholat, bisa diberi ilmu supaya tidak maksiat. Jadi ada sesuatu yang besar di balik usahanya ini, bukan untung perusahaan, tapi bisa membuat dia dekat dengan Allah. Dia bisa mengajak orang-orang jadi dekat dengan Allah. Makanya bisnis itu bukan perkara uang. Dibesarkan perusahaan, kalau jadi lupa ke Allah, apa artinya? Allah takdirkan punya perusahaan. Semua yang punya perusahaan itu demi Allah, Allah satu-satunya yang membagikannya. Bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, bukan karena kerja sangat keras. Tidak, yang kerja keras banyak, dan oleh Allah kasih segitu, ya segitu saja. Ada yang kerjanya kurang keras, jebret saja Allah kasih. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada yang dapat warisan, ya. Cobaan semuanya. Nah, orang-orang yang bersyukur itu, yang ketika lihat sesuatu tuh seperti difasilitasi oleh Allah untuk dekat dengannya. Takdirnya jadi komandan, oh dia akan gunakan jabatan ini membuat dirinya dekat dengan Allah, karena harus minta tolong ke Allah terus dalam mengambil sikap, mengambil keputusan, supaya bisa menjadi suri tauladan, bisa memimpin dengan benar. Semua hanya bisa terjadi dengan pertolongan Allah. Dirinya jadi dekat dengan Allah, dan dia gunakan kekuasaannya sebagai pimpinan untuk ngajak orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf rekan-rekan, apa saudara pikir Darut Tauhid ini karena kerja keras? Maaf ya, saya dan kawan-kawan, tidak. Gak mungkin bisa ngebangun pesantren seperti ini di berbagai tempat. Kepikir juga tidak. Tapi nyata ada. Ini Allah yang merencanakan, Allah yang membuat, dan sudah ada Darut Tauhid ini tulisannya di Lauh Mahfud sebelum saya lahir ke dunia ini. Terus kita apa ini? Yang ditakdirkan jadi para pimpinan di sini, kita diberikan ladang oleh Allah untuk bisa dekat dengan Allah lewat Darut Tauhid ini, dan ladang mengajak orang jadi dekat dengan Allah. Gak boleh merasa berjasa, Allah yang membangun semua ini. Tidak ada saya, tidak ada para pimpinan di sini, lanjut saja sesuka Allah. Makanya ladang pendekat ke Allah. Kalau bisa begitu, insya Allah syukurnya akan luar biasa. Ada orang tua, bagi yang masih ada orang tua, melihat orang tua tuh nikmat dari Allah, karena diberikan jalan oleh Allah kita bisa berbakti ke orang tua. Jadi melihat orang tua itu seperti melihat pintu gerbang surga yang Allah berikan. Tidak ragu-ragu mengeluarkan harta, tenaga, pikiran, waktu, doa terbaik
Sekarang nanti orang tuanya sudah wafat, ya salah satu pintu gerbang surganya sudah tertutup. Bagaimana dong kalau sudah meninggal orang tua? Lihat sanak saudaranya, kalau masih ada saudara ibu, saudara bapak, itu pun yang kalau kita bantu saudaranya, orang tua akan bahagia. Teman-teman orang tua yang kalau kita bantu, lakukan saja. Hadirin sekalian, jadi kalau kita mendapat sesuatu dari Allah, yakini ini dari Allah dan ini untuk mendekat ke Allah. Jangan berat, pasti beda nanti hadirin.